Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini yaitu kenikmatan kita masih diberikan nikmat keamanan dan kesehatan. Karena di sana saudara-saudara kita yang di Palestina ini mereka sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berbagai macam kejahatan dari orang-orang Zionis ya. Dari tingkat pembunuhan dan juga kelaparan. Oleh karena itu kita senantiasa untuk menyelipkan doa-doa kita pada waktu-waktu mustajab, pada sepertiga malam terakhir untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana, yang mereka mungkin sekarang pastinya sampai kelaparan ya Pak Padi, sudah lama nggak update itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka ya. Allah memberikan pertolongan kepada mujahid, orang-orang lemah ya. Mudah-mudahan kita dijadikan kelompok yang bisa membantu mereka ya dengan perjuangan Imam Mahdi insya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, insya Allah pada kesempatan kuliah sore ini masih di frekuensi ngopi bareng, ngopi ireng ya. Ngopi perkara iman, Islam, ngaji bareng. Masuk kita pada tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kita sejak kecil ya tahu bahwasanya kunci surga itu la ilaha illallah. Bahkan sampai di surau-surau atau di tajuk-tajuk dijadikan puji-pujian. Miftahul jannah la ilaha illallah gitu ya. Bapak Li, ada di Kalimantan. Nah, insya Allah pada kesempatan saya ini kita coba membuka tafsir kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Yang pertama dari sisi makna. Makna pada kalimat la ilaha illallah, maknanya yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mafhumnya apa-apa sesembahan selain Allah maka batil. Karena banyak sesembahan selain Allah ya. Baik daripada berhala, patung-patung, atau mungkin zaman sekarang kuburan-kuburan, benda-benda keramat, benda-benda pusaka, atau jin-jin, Niro Kidul, semua itu adalah batil. Bahwasanya seluruh ilah-ilah selain Allah yang dijadikan Tuhan-Tuhan, maka itu adalah batil. Dan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itu Allah yang batil, dan sungguh Dialah yang maha tinggi, maha besar.
Coba ini untuk kelas 2 madrasah. Ini la ilaha illallah. Ini kan salah satu syahadat ya. Berarti salah satu rukun Islam yang pertama. Coba ukasa mana atau sebutkan dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Mana ukasa? Ayo, bagaimana dalilnya hadisnya? Hadis tentang Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Ayo, masa lupa? Oke. Rahul Ahsanta barakallahu fikum. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga wa iqamus shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitul Makkah, ke Baitul Haram. Hadis siapa itu yang meriwayatkan Ukasa? Dari sahabat siapa? Dari sahabat siapa? An Abi Rahman Abdullah ibnu Umar. Yang pertama tadi katanya syahadat la ilaha illallah. Coba Obi, mana ada Obi nggak? Mana nih? Mana bersaksi? Jangan lupa, oh itu di belakang. Obi, mana dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk mengilmui la ilaha illallah, memahami. Mana dalilnya? Syahadat la ilaha illallah. Ahsanta barakallahu fiik. Ya. Maka ketahuilah atau ilmuilah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Surat apa itu Obi? Ayat? Ahsanta barakallahu fiik. Jadi malu kami ini. Nanti lain kali bisa diadakan cerdas cermat sama Bang Jul. Iya, bisa. Saya lihat buku. Kemudian yang kedua tadi rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat. Yang kedua sholat. Mana dalil tentang sholat? Siapa ini? Bari. Ayo. Berartikan dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Santa Barakofiq. Ayat surat apa itu, Bari? Surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Kemudian yang ketiga zakat. Ya, sebutkan dalil Al-Qur'an tentang zakat, kewajiban zakat. Abid. Belum catat. Ini siapa lagi? Umar, mana Umar? Umar ngeronda. Coba balik lagi ke Ukasha. Aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakata Wa atiullaha la'allakum turhamun ya. Dihafal ya, diingat ya. Kemudian yang terakhir dalil tentang diwajibkannya haji. Ayo. Obi. Puasa dulu ya. Puasa Obi. Belum hafal. Yang hafal siapa? Bari, coba Bari. Oh, yang nggak puasa apa nih? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Santa barakallahu fikum. Dan yang terakhir dalil diwajibannya haji. Ukasa. Hah? Saya Masya Allah doang. Kalau nggak bisa, wallahu a'lam jawabnya. Karena wallahu a'lam itu separuh dari ilmu. Ya. Oh gitu. Saya Iya. kira Masya Allah dari Atau kalau misalkan orang ya la adri, aku tidak tahu. Wallahu a'lam ya Bapak. Itulah diantara dalil-dalil tentang diwajibkannya rukun-rukun Islam. beruntung lah kali ya punya guru yang baik ya. Kembali kita kepada rukun.
yaitu rukun kalimat la ilaha illallah. Memiliki dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan. Terdapat pada kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Ini menafikan. Menafikan atau membatalkan seluruh jenis-jenis kesyirikan dan mewajibkan kufur atau mengingkari terhadap sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini menafikan. Jadi seluruh ya jenis-jenis kesyirikan maka wajib kita untuk menafikan ya. Sebelum kita menetapkan bahwasanya ilah yang hak adalah Allah, maka kita nafikan dulu seluruh kesyirikan ya. Kesyirikan itu rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua al-isbat, menetapkan, yaitu pada kalimat illallah, menetapkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan mewajibkan beramal dengannya. Jadi pada kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun an-nafyu dan juga rukun al-isbat. An-nafyu menafikan seluruh kesyirikan ya. Dan al-isbat menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Nanti di sana ada syarat-syarat ya. Ada 7, ada 8 syarat-syaratnya. Ini kemudian beberapa poin penting bahwasanya kalimat ini merupakan pemisah antara kekafiran dan keislaman. Karena sudah kita ketahui bahwasanya di antara syarat seseorang menjadi muslim yaitu dengan dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dia bersaksi lisannya. Kemudian hatinya meyakini tentang konsekuensi atau kandungan-kandungan dari kalimat tersebut, dan anggota badannya yaitu dengan mengamalkan apa-apa yang diwajibkan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa nama. Di antaranya kalimat ini dinamakan juga kalimat ikhlas, kalimatul ikhlas. Maknanya dikarenakan kalimat ini menafikan atau meniadakan kesyirikan kepada Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini kalimat ikhlas. Nah, ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah, berarti kita menafikan seluruh jenis-jenis kesyirikan dan menetapkan hanya ibadah kita hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Ini disebut kalimatul ikhlas. Selain kalimatul thayyib dan juga kalimatul ikhlas. Kemudian juga la ilaha illallah dinamakan juga kalimat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa." Ini sahihnya kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ini tentang kalimat taqwa. Jadi la ilaha maksudnya sini la ilaha illallah kalimat taqwa. Yang artinya ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, jadi mereka penuh dengan kesombongan pada hati-hati mereka ya. Kesombongan jahiliyah, di antara akhlak-akhlak jahiliyah yaitu sombong. Dan sekarang banyak ya orang yang tidak sadar mereka terjatuh kepada akhlak-akhlak jahiliyah. Baik itu fanatik, ta'assub, kelompok, suku ataupun kesombongan, itu adalah di antara akhlak-akhlak jahiliyah. Maka di sana ada ulama ya, Syekh Muhammad menulis sebuah kitab Al-Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Yang banyak ya, di zaman sekarang orang yang terjatuh kepada perkara-perkara jahiliyah. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yaitu memurnikan tauhid kepada Allah. Dan mereka lebih berhak untuk itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa nama, kalimatul ikhlas, kemudian kalimatul taqwa.
Maknanya dikarenakan kalimat ini menyelamatkan atau menjaga orang yang mengucapkannya dengan mengikhlaskan karena Allah, yaitu diselamatkan, dijaganya dari api neraka. Karena makna dari takwa itu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu kalimat takwa. Jadi ketaatan kepada Allah. Yang keempat, kalimat ini dinamakan juga al-urwatul wusqa, tali yang sangat kuat atau yang sangat kokoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, la infisama laha wallahu samiun alim." Yang artinya barang siapa yang ingkar kepada tagut itu dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah ini adalah makna la ilaha illallah. Nanti kita sebutkan ini rinciannya. Kufur kepada tagut atau kepada kesyirikan yaitu makna la ilaha, tidak ada ilah atau tidak ada sekutu, atau seluruh kesyirikan, menafikan ya. Mengkufuri tidak ada ilah, kita harus kufur kepada ilah-ilah yang ada, baik itu ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang musyrik ya, menyembah matahari, menyembah berhala-berhala, maka harus kita menafikan, tidak ada semua itu. Kufur, harus kita kufuri, harus kita ingkari. Kemudian beriman kepada Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Makna illallah yaitu hanya kepada Allah. Ini mencakup la ilaha illallah. Jadi ayat ini mencakup makna la ilaha illallah. Barang siapa yang mengkufuri seluruh kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, sesembahan-sesembahan, dan menetapkan kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat sebagai ahlu tauhid. Sehingga makna kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah adalah mencakup makna la ilaha illallah. Karena kandungannya tadi, barang siapa yang beringkar kepada tagut, yang mengingkari berbagai macam sesembahan selain Allah dan hanya beriman kepada Allah, maka ini adalah makna la ilaha illallah. Disebut juga al-urwatul wusqa, tali yang sangat kuat. Adapun makna tentang bahwasanya makna la ilaha illallah sebagai pemisah antara kekufuran dan keislaman, ya, maka barang siapa yang mengucapkannya serta mengetahui makna-maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, maka jadilah dia seorang muslim. Ya. Dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya, ya, kemudian juga dia mengucapkannya sebatas main-main ya. Tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui konsekuensinya, tidak mengamalkan konsekuensinya, ya, maka dia bukan seorang muslim ya. Seperti misalkan kalau seandainya mengucapkan hanya sebatas mengucapkan tanpa ada konsekuensi dari mengamalkan kalimat tersebut, maka akan mudah semua orang mengucapkan. Mungkin orang muslim pun mudah ya, hanya sebatas mengucapkan. Tapi yang dituntut itu yaitu kita memahami maknanya, yaitu dengan kita mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah sebagai sesembahan yang hak. Kalau seandainya hanya sebatas cukup mengucapkan tanpa ada konsekuensi yang lain, maka jadilah orang mudah untuk mengatakan seperti itu. Jadi nama-nama kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa dan juga al-urwatul wusqa ini merupakan kalimat pemisah antara kekafiran dan keislaman.
Dikarenakan banyak ya dari kalangan manusia ya, yang mereka tidak perhatian terhadap kandungannya, konsekuensinya. Ya. Bersamaan itu mereka banyak sekali mengucapkannya, sampai mungkin dijadikan sebagai zikir-zikir ya. Tapi mereka bersama itu mereka masih menyembah kepada kuburan, meminta-minta kepada kuburan ya. Mereka dijadikan wirid-wirid pagi dan sore sampai dibuang, sampai kepalanya muter ya. Nah, tapi bersama itu mereka masih berbuat kesyirikan ya. Masih meminta-minta kepada kuburan, kepada wali yang dianggap wali ya. Sehingga mereka tidak bermanfaat ya. Walaupun mereka mengucapkan dengan ribuan kalimat tersebut, karena dia tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensi dari kandungannya, sehingga terjatuhlah kepada kesyirikan. Maka ini tidak bermanfaat. Karena sempurnanya tauhid seorang itu, selain menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, dia harus mengkufuri segala atau seluruh kesyirikan. Kita dapati ya di negara tetangga ya, tetangga ya, mereka banyak ya, sampai dijadikan zikir-zikir ya, sampai ada yang jingkrak ya. Tapi bersama itu mereka meminta ya, berdoa kepada yang dikubur ya. Sebagaimana kemarin saya sebutkan di dalam khutbah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathul Rabbani, bahwasanya ketika kalian memohon, mohonlah kepada Allah, dan ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah, maka mintalah tolong kepada Allah. Celaka kalian katanya, bagaimana dengan muka kalian yang kelak kalian akan menghadap kepada Allah di hari kiamat, dalam keadaan kalian berpaling kepadanya, menyelisihi di dunia dan menyekutukan Allah dan menjadikan perantara ya, kalian menjadikan perkara-perkara penting kalian bergantung pada perantara-perantara. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tinggalkanlah perantara-perantara tersebut ya. Seperti itu. Maka bersamalah dengan al-haq, maksudnya bersamalah dengan Allah ketika berdoa. Jangan menjadikan perantara-perantara ya untuk beribadah kepada Allah, meminta. Bahkan sebagian pengikutnya yang dulu yang menisbatkan mencintai kepada beliau orang-orang bukan menjadikan pelantara lagi, justru meminta langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sambil teriak-teriak ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya ya. Jadi ini jelas mengisi dengan keimanan, keyakinan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut ya. Mereka menjadikan seperti itu. Jadi yang dituntut dari makna la ilaha illallah yaitu kita memahami maknanya, kemudian kita mengamalkan konsekuensi yang terdapat dalam kandungan makna tersebut. Ya, kalau kita tidak memahami, ya, maka betapa banyak orang-orang yang mereka hafal, ya, dijadikan zikir-zikir, bersama itu mereka masih berbuat kesyirikan, sehingga tidak bermanfaat kalimat ini ya. Seperti itu. Dan kalimat ini yang menjadikan Nabi Ibrahim kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Maknanya beliau dan keturunannya senantiasa mengucapkan, menetapinya kalimat tersebut. Mereka tidak meninggalkannya, mereka tidak menyekutukannya, akan tetapi mereka mengucapkan dan istiqomah di atasnya walaupun jumlah mereka sedikit ataupun hanya sendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya, beliau adalah imam al-tauhid ya, imamnya para imam tauhid ya. Beliau sangat kuat tauhidnya ya. Bagaimana beliau menghancurkan berhala-berhala. Bersama itu beliau pun berdoa kepada Allah agar beliau dan anak keturunannya dijauhkan dari menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Menunjukkan bahwasanya dengan kalimat la ilaha illallah ini menjadikan kekal bagi keturunannya sampai kepada nabi kita ya. Mereka kekal dalam mempertahankan kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innani bura'um mimma ta'budun
ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini pun sama makna dari kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri, maknanya la ilaha, tidak ada ilah ya, yang berhak ya, tidak ada ilah. Maka ini perkataan Nabi Ibrahim mencakup kalimat la ilaha illallah. Illalladzi fatarani, kecuali, nah ini makna dari illallah, kecuali kepada yang telah menciptakanku ya, berarti kepada Allah. Nah ini ayat ini berarti ada makna la ilaha illallah ya, meniadakan seluruh Nabi Ibrahim berlepas dari apa-apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, dan beliau hanya menetapkan hanya beribadah kepada yang telah menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelewat ini maknanya. Kemudian yang keenam, kalimat ini bukan sebatas diucapkan dengan lisan semata bersamaan tidak mengetahui maknanya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi ya, bahwasanya kalimat ini harus kita pahami. Sebagaimana tadi pada ayat yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini adalah dalil bahwasanya kita harus mengilmui, harus memahami ya, sehingga kita bisa merealisasikan ya, dari konsekuensi tauhid. Kalau kita tidak mengilmuinya, ya, maka terjadilah sebagaimana kebanyakan manusia sekarang ya. Mereka bersamaan fasih dalam menyebutkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dijadikan zikir-zikir sampai ribuan. Bersamaan itu mereka menjadikan ya, tandingan bagi Allah ya, baik itu kepada gurunya, kepada tuan gurunya, kepada kuburan, kepada wali-wali ya, seperti itu. Ini adalah bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan, karena mereka tidak memahami tentang makna dan konsekuensi dari lafaz la ilaha illallah. Mereka hanya sebatas di lisan saja ya, seperti itu. Dan adapun ketika ada keajaiban pada mereka, itu bukan karomah ya, mungkin apa namanya dari jin atau dari syaitan ya, seperti itu. Karena mereka bersekutu ya, menyekutukan Allah SWT. Kemudian poin berikutnya, adapun orang-orang munafik, mereka mengucapkannya sedangkan mereka di bawah kekafiran, bersama itu mereka mengerjakan sholat bersedekah. Orang munafik seperti itu ya, orang-orang munafik pun sama, mereka sholat bersedekah ya, tetapi bersamaan itu hati mereka ingkar terhadap apa yang mereka perbuat. Itulah keadaan orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik ancamannya sangat berat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling rendah dari neraka. Kita berlindung dari sifat-sifat dari orang-orang munafik. Sangat mengerikan ya. Kemudian yang kedelapan, akan tetapi yang diinginkan dari mengucapkan kalimat ini mengetahui maknanya dengan hati, mencintai kalimatnya, mencintai ahlinya, serta benci terhadap orang yang menyelisih dan memusuhinya. Ini makna Islam. Coba Abid, apa makna Islam Abid? Islam yaitu berserah diri kepada Allah dan mentauhidkannya, serta melakukan ketaatan kepadanya, menjauhi syirik dan para pelakunya. Di sini kita harus benci terhadap orang-orang yang menyelisih, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan, menjauhi kesyirikannya dan juga berlepas diri dari
dari mereka, kecuali kita untuk mendakwahinya. Kalau kita dijadikan loyalitas atau teman maka tidak boleh ya. Seperti itu. Karena Islam sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan kita mentauhidkannya, patuh dan tunduk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan, berlepas diri dari seluruh kesyirikan dan para pelakunya. Oleh karena itu kita tidak boleh ya berloyalitas dengan orang-orang apa Ba'lawi ya, mereka para pelaku kesyirikan ya. Nggak boleh ada basa-basi ya kalau masalah akidah itu. Syirik yang kita katakan syirik, jangan mencampur adukan antara syirik dan tauhid, karena kedua-duanya bagaikan minyak dan air, tidak akan bersatu, ahlu tauhid dan ahlu syirik selamanya. Apalagi kita dengan mereka bukan siapa-siapa ya. Para rasul aja, para nabi, mereka dengan ayahnya mereka tidak bersama, tidak bersatu ketika terjatuh kepada kesyirikan salah satunya. Bapak dengan anaknya, anak dengan bapaknya, itu juga kita ya. Ketika terdapat di keluarga kita ya, betul-betul dia melakukan kesyirikan yang nyata, setelah kita mendakwahinya, mengingatkannya, dan dia tetap di atas keyakinannya, ya kita harus berlepas. Akan tapi sebagai misalkan orang tua, maka mereka masih tetap memiliki hak sebagai orang tua untuk dipergauli dengan baik ya. Tidak seenaknya ya, seperti itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, di riwayat lain ikhlas atau murni dari hatinya, pada riwayat lain dengan jujur dari hatinya, atau di hadis lain barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir atau mengkufuri dengan apa yang dia sembah selain Allah. Jadi dari hadis ini bahwasanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus dengan ikhlas, murni ya, atau benar, jujur ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan sampai ribuan la ilaha tapi dia masih bergelimang dengan kesyirikan, berarti dia tidak jujur hatinya dalam mengamalkan atau membaca la ilaha, karena masih dengan kesyirikan. Adapun orang-orang yang ikhlas, yang murni, mereka jujur ya, memurnikan kalimat tersebut, yaitu dengan melakukan konsekuensinya dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Boleh. Jadi kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa nama, diantaranya namanya apa saja? Kalimat apa saja? Lain kalimat tauhid, kalimat takwa, terus kemudian al-urwatul wusqa. Itu diantara nama-nama kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur atau mengingkari terhadap apa yang disembah selain Allah. Ini ada pengait ya. Wa kafara bima ubida min dunillah.
Ini adalah sebagai ikatan yang agung, yaitu wa kafaru bima ubida min dunillah. Jadi tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita harus kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Ini yang agung nih, yang sebagai pengikat dari kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak boleh seseorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak meninggalkan peribadahan kepada kubur atau berdoa kepada orang yang meninggal, ya, beristighosah kepada mereka, ya, atau meminta hajat dari selain Allah, sebagaimana disebutkan di yang pakai mukodam itu 73 hajat, ya. Nah, berarti mereka tidak paham dengan hadis ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, maka tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita harus kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Pada realita keadaan sekarang, ya, orang mencampur adukan, ya, mereka di sisi lain mengucapkan la ilaha illallah, kan, tapi mereka masih bergelimang dengan kesyirikan, ya, seperti itu. Maka inilah hadisnya seperti itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Imam Ahmad, ya, bahwasanya tidak cukup seorang la ilaha illallah tapi harus mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah, baik itu dari kalangan jin, ya, ataupun wali-wali, ya, yang sudah meninggal, ya, tidak boleh, ya, meminta hajat kepada mereka. Justru mereka pun butuh untuk didoakan seperti itu. Aksarun nas yajhaluna hadhihi syahadah yahsabunaha mujarradun lafzun yuqalu bil lisan. Ya, kebanyakan manusia mereka bodoh, tidak memahami tentang syahadat ini. Mereka mengira hanya cukup mengucapkan dengan lisan saja, ya. Wa katsirun minal ulama la yafhamuna ma'na la, dan juga kebanyakan dari kalangan ulama, ya, la yafhamuna makna la ilaha illallah. Mereka tidak memahami makna la ilaha illallah. Ya, itulah ulama, para penyeru kepada apa? Yang tidak paham. Para penyeru kepada kesyirikan, ya. Banyak sekarang, ya, ulama-ulama. Sehingga pantas, ya, bahwasanya fitnah datang dari mereka. Dan zaman dahulu pun, ya, sebagian ada dari kalangan para ulama ahlul fikih atau ulama ahlul nahu atau ulama al hadis, ya, mereka tidak memberikan perhatian yang lebih kepada masalah tauhid, ya, atau belajar akidah, ya, seperti itu, sehingga tidak sedikit dari kalangan mereka terjatuh dari sisi ini, dari sisi tauhid, ya, seperti itu. Ya, karena itu penting, ya, tauhid itu harus kita pahami, ya, sehingga benar, ya, para nabi dan rasul yang pertama didakwakan adalah masalah tauhid. Begitu juga dengan petunjuk akhir zaman, ya, yang Allah titipkan kepada Muhammad Qasim, itu tentang ketauhidan, tentang kesyirikan, ya, agar manusia mentauhidkan Allah dan juga meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini adalah perkara-perkara yang mendasar, ya, seperti itu. Ini semakin benarnya tentang Muhammad Qasim, ya, sebagai al-Mahdi, ya, karena mencocoki dengan apa yang dibawa oleh misi para nabi dan rasul, seperti itu. Justru orang-orang yang dianggap berilmu, para tokoh agama, mereka malah menyeru kepada kesyirikan. Ketika diingatkan, mereka malah tidak menerimanya, ya, seperti itu. Karena kesombongan, ya, sehingga hati mereka gelap, ya, gelap seperti itu. Karena sudah kita ketahui, ya, bahwasanya syaitan itu, iblis, menyesatkan manusia itu dari enam sisi, ya. Ketika syaitan, ya, dia masuk pada pintu agar manusia itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba tersebut selamat dari jeratan tersebut, sehingga syaitan masuk pada pintu selanjutnya, yaitu pintu apa? Bid'ah, ya,
Nah, ketika setan gagal ya untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah dari perkara bid'ah, maka setan masuk pada perkara dosa-dosa besar ya. Membunuh, terus minuman-minuman memabukkan, berzina, memakan riba ya. Ketika setan gagal dalam pintu ini, maka setan masuk pada perkara dosa-dosa kecil ya. Ya kan, seseorang sudah tauhidnya sudah bagus, tidak terjatuh kepada kebid'ahan dan juga terhindar dari dosa-dosa besar, maka setan akan menggelincirkan agar dia terjatuh kepada dosa-dosa kecil ya. Seperti itu. Berbohong atau tidak amanah dan seterusnya. Tetapi ketika hamba tersebut selamat dari dosa-dosa kecil, maka syaitan masuk pada perkara-perkara yang kurang bermanfaat ya. Seperti itu. Subhat kurang bermanfaat ya, seperti mungkin ya dia rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi di sisi lain mungkin banyak perkara di tempat seperti banyak bermain atau banyak ngobrol dan seterusnya. Ini kan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Kalau jadi perkara-perkara ke situ ya. Artinya ada 6 pintu ya. Setan ingin menggelincirkan kita ya. Seperti itu. Oleh karena itu senantiasa kita berdoa ya kepada Allah ya, agar kita dijaga dari berbagai macam tipu daya syaitan ya. Seperti itu. Dan termasuk kemalasan itu kan jerat-jerat syaitan ya. Malas untuk beribadah, malas untuk belajar, malas untuk membaca Al-Qur'an ya. Itu adalah jerat-jerat syaitan ya, agar kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Kita berlindung kepada Allah dari sifat lemah, sifat malas, ya, sifat bakhil, kikir, dan sifat yang haram seperti itu ya. Nah, itu diantara jerat-jerat syaitan. Mudah-mudahan kita semua di sini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membentengi diri kita ya, dari berbagai macam tipu daya syaitan. Karena kita di sini ya, ingin meraih sampai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita ingat yaitu meluruskan niat kita ya. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau niat kita lurus, niat kita kuat ya, rintangan pun akan mudah kita lewati ya. Tidak berat ya, seperti itu. Karena dengan niatlah ya akan melahirkan ya amalan-amalan kita menjadi ringan seperti itu. Tapi kalau kita dari awal tidak niat, contohlah kecil lah, misalkan sholat tahajud ya. Kalau kita niatnya tidak kuat ya, kita akan kalah dengan rasa kantuk kita ya, akan kalah dengan rasa dingin kita. Tapi kalau niatnya kita kuat, maka rasa kantuk kita, rasa dingin kita akan mudah kita lewati, karena niat kita sudah kuat. Lebih-lebih kalau sebelum tidur kita sudah meniatkan ingin bangun malam, ingin tahajud, ingin qiyamul lail. Karena tahajud, salat malam merupakan da'bus sholihin, yaitu adab atau akhlak orang-orang soleh terdahulu ya. Mereka tidur sedikit ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka malam bermunajat ya, beristighfar, memohon kepada Allah, rasa takut dan juga harap, ya. Mudah-mudahan kita di sini semua diberikan oleh Allah SWT kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyaklah kita berdoa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena kita di sini ingin memperbaiki diri kita ya, memperbaiki diri kita. Dan kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka harus ada usaha ya. Harus ada usaha, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya mereka sendiri ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim.
Jadi dimulai dari diri kita masing-masing ya, untuk merubah keadaan kita, untuk jauh lebih baik sebelum kita ke tanah uzlah seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pada kuliah sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi saudara-saudaraku semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah ya. Kita cukupkan sampai sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.